Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Surat An-Nisa, surat yang keempat ayat ke-36 sampai 38. Ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari dil juru wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bisabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan apa-apa yang kamu miliki hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Tafsir ayat ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah semata kepadanya yang tidak ada sekutu baginya, yaitu dengan menjatuhkan dirinya ke dalam perbudakan peribadahan kepadanya, tunduk patuh dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan rasa cinta, hina dan tulus ikhlas hanya untuknya dalam seluruh ibadah yang lahir maupun yang batin. Lalu Allah melarang dari menyekutukan dirinya dengan sesuatu pun, baik syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Tidak dengan malaikat, seorang nabi, seorang wali Allah, dan tidak pula dengan selain mereka dari seluruh makhluk yang mereka sendiri tidak mampu mendatangkan manfaat bagi mereka dan tidak pula mampu mencegah mudarat, tidak mampu mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk zat yang memiliki kesempurnaan mutlak dari berbagai seginya, dan bagi zat yang memiliki kekuasaan mengatur, yang menyeluruh, yang tidak ada sekutu dan tidak dibantu dalam hal itu oleh seorang pun. Kemudian setelah Allah memerintahkan para hambanya untuk beribadah kepadanya dan menunaikan hak-haknya, lalu Allah memerintahkan mereka untuk menunaikan hak-hak hamba yang paling terdekat lalu yang dekat. Allah berfirman, wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, yaitu berbuat baiklah kepada mereka dengan perkataan yang mulia, percakapan yang lembut, dan tingkah laku yang luhur, dengan menaati perintah keduanya, meninggalkan larangan keduanya, memberikan nafkah kepada keduanya, memuliakan orang-orang yang memiliki hubungan dengan keduanya, menjalin silaturahim dengan orang-orang yang tidak ada bagimu hubungan silaturahim itu kecuali karena keduanya. Berbuat baik ini memiliki dua lawan kata, yaitu berbuat jelek dan tidak berbuat baik. Kedua hal tersebut adalah dilarang. Wabidil kurba, karib kerabat, maksudnya berbuat baiklah kepada mereka, dan yang demikian itu mencakup seluruh karib kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh, yaitu berbuat baik kepada mereka dengan perkataan maupun perbuatan, dan agar tidak memutus hubungan silaturahim dengan mereka dengan perkataan maupun perbuatan. Wal yatama, anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang kehilangan ayah selagi mereka masih kecil. Maka mereka memiliki hak atas kaum muslimin, baik mereka itu termasuk karib kerabat maupun bukan, yaitu dengan cara menyantuni mereka, berbuat baik kepada mereka, menghibur hati mereka, mendidik mereka,
mengajar mereka dengan sebaik-baik pendidikan dan pengajaran untuk kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Wal masaki ini orang-orang miskin, mereka adalah orang-orang yang dihimpit oleh kebutuhan dan kepapaan. Mereka tidak mendapatkan apa yang mampu menutupi kebutuhan mereka, apalagi menutupi kebutuhan orang-orang yang mereka tanggung. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik dengan cara memenuhi kebutuhan hidup mereka, menghilangkan kekurangan mereka, dan Allah menganjurkan kepada hal tersebut serta menunaikannya sesuai dengan kemampuan. Wal jari dil kurba, tetangga yang dekat, yaitu tetangga dekat yang memiliki dua hak, hak bertetangga dan hak kekerabatan. Maka dia memiliki hak dan perbuatan baik atas tetangganya. Dan hal itu menurut kebiasaan yang berlaku. Demikian juga wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, yaitu yang tidak memiliki tali kekerabatan, maka semakin dekat rumah tetangga semakin besar haknya. Karena itu, seyogianya seorang tetangga selalu berusaha memberikan tetangganya hadiah, sedekah, dakwah, dan kelembutan dengan perkataan maupun perbuatan, serta tidak mengganggunya baik dengan perkataan maupun perbuatan. Wasohibil jambi, dan teman sejawat, ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah teman dalam perjalanan. Pendapat lain mengatakan bahwa ia adalah istri, sedangkan yang lain lagi berpendapat bahwa ia adalah teman secara umum. Namun yang terakhir ini lebih cocok, karena mencakup teman baik dalam perjalanan maupun ketika bermukim atau menetap, dan juga mencakup istri. Maka seorang teman memiliki hak atas temannya lebih dari sekadar karena keislamannya, yaitu dengan menolongnya dalam urusan-urusan agamanya maupun dunianya, menasehatinya setiap padanya, baik dalam kondisi susah maupun senang, duka maupun suka, mencintai untuknya apa yang dicintai untuk dirinya, membenci untuknya apa yang dibenci untuk dirinya, dan setiap kali bertambah rasa pertemanan, maka semakin besar dan kokoh pula hak teman atas temannya itu. Wabna sabili, ibnu sabil, yaitu orang asing yang sedang berada pada suatu daerah yang asing. Baginya, baik ia membutuhkan bantuan ataupun tidak, baginya hak atas kaum muslimin karena mendesaknya kebutuhan dirinya dan karena kondisinya sebagai seorang yang asing yang tidak berada pada daerahnya, yaitu cara menyampaikannya kepada tujuannya atau sebagian tujuannya dan dengan memuliakannya serta memberikan sambutan yang baik. Wa ma malakat aimanukum, dan apa-apa yang kamu miliki, yaitu dari manusia maupun binatang, dengan cara menunaikan hajat mereka, tidak memikulkan apa yang tidak mampu mereka kerjakan, membantu mereka pada apa yang mereka kerjakan, dan mendidik mereka kepada sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi mereka. Maka, barang siapa yang menunaikan perintah-perintah tersebut, niscaya ia adalah seorang yang taat kepada Robnya dan berlaku rendah hati terhadap hamba-hambanya, tunduk terhadap perintah-perintah Allah dan syariatnya, sehingga ia berhak mendapatkan balasan yang melimpah dan pujian yang baik. Adapun orang yang tidak menunaikan perintah-perintah tersebut, maka sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang berpaling dari Robnya, tidak tunduk pada perintah-perintahnya, tidak pula rendah hati terhadap hamba-hambanya, akan tetapi ia adalah seorang yang berlaku sombong terhadap hamba-hamba Allah, bangga terhadap diri sendiri dan perkataannya, Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.